Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halida Inaya Marpiani. Saya guru SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan, sekaligus mahasiswa dalam jabatan tahun 2023 B1 di LPTK YIN Curug. Adapun kegiatan pre-teaching ini adalah salah satu kegiatan lokakarya dalam PPG yang paling menyenangkan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu absen terlebih dahulu. Dewi, Hadir, Bu. Purnamasari, Hadir, Bu. Risma Dewi, Hadir, Bu. Dika, Hadir, Bu. Roli Minarti, Boleh Izin, Bu. Izin, Bu. Yuliarni. Hadir, Bu. Baik, anak-anak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa kembali pada materi yang berbeda. Namun sebelum Ibu memasuki materi, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu terlebih dahulu, yaitu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Ibu hitung 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukung patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar Rakyat adil makmur sekarang, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak Ibu sekalian. Itu lagu yang kita nyanyikan. Namun sebelum Ibu memasuki materi yang baru, awal langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Ibu minta salah satu ada yang memimpin untuk berdoa. Baik kawan-kawan, marilah kita berdoa ya sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Dan dari materi yang akan Ibu sampaikan, tetapi Ibu akan mengulas materi yang minggu yang lalu, di mana materi yang minggu yang lalu kita membahas masalah yaitu rukun iman. Apakah masih ada yang ingat anak-anak apa itu rukun iman? Ingat Bu. Ingat, Bu. Coba sebutkan apa aja. Saya Bu. Ya, Purnama. Yang pertama, rukun iman percaya kepada Allah SWT. Ya. Yang kedua, percaya kepada malaikat Allah SWT. Ya. Ketiga, percaya kepada kitab-kitab Allah SWT. 4, percaya kepada rasul-rasul Allah SWT. 5, percaya kepada hari akhir. 6, percaya kepada qada dan qadar.
Ya, terima kasih Purnama, masih ingat materi yang Ibu sampaikan minggu yang lalu. Nah, untuk minggu ini kita akan memasuki materi yang baru, judul yang baru, judulnya lumayan menarik, yaitu yang pertama, menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Zina. Ini judul yang kita akan bahas minggu ini. Nah, adapun tujuan dari pembelajarannya, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Pertama, peserta didik mampu membiasakan diri membaca dengan tartil Quran Surah Al-Isra ayat 32, kemudian Surah An-Nur ayat 2 serta hadis yang terkait. Yang kedua, peserta didik mampu menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis yang terkait. Kemudian peserta didik mampu menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian peserta didik mampu meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Dan peserta didik mampu membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Jadi ini tujuan pembelajaran pada bab yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah pergaulan bebas. Anak-anak harus paham apa-apa yang ada di pergaulan bebas ini. Pertama, pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana bebas yang dimaksud melewati batas-batas norma yang ada. Kemudian pengertian pergaulan bebas menurut agama. Di sana Ibu ambil bahwasannya pengertian pergaulan bebas menurut agama ialah proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Karena pergaulan bebas tertuang dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31. Bahwasanya hendaknya kita menjaga pandangan mata dalam bergaul. Nah, yang kedua atau B, ciri-ciri pergaulan bebas. Ada beberapa ciri-ciri pergaulan bebas. Satu, penghamburan harta untuk memenuhi keinginan seks bebasnya. Kedua, terjerat dalam pesta hura-hura dengan menggunakan obat terlarang. Ketiga, perilaku tidak baik. Keempat, pakaian yang terbuka. Nah, anak-anak Ibu harus memahami apa ciri-ciri dari pergaulan bebas, mulai dari pakaian, perilaku, kemudian penghamburan harta. Inilah ciri-ciri dari pergaulan bebas. Kemudian dampak dari pergaulan bebas. Dampak dari pergaulan bebas, satu, bahaya dari pergaulan bebas adalah seks bebas. Kedua, ketergantungan obat. Ketiga, menurunnya tingkat kesehatan. Keempat, meningkatkan kriminalitas. Kelima, merenungkan hubungan keluarga. Dan yang keenam, mengabarkan penyakit, menurunkan prestasi, dan terakhir yaitu adanya berdosa. Inilah dari dampak dari pergaulan bebas, dari kesekian banyak yang Ibu bacakan, yang terakhir ini yang agak kita harus waspadai. Karena kenapa segala sesuatu itu ada kaitannya yang namanya berdosa. Kemudian yang D, jenis-jenis dari pergaulan bebas. Pertama, adanya narkoba atau zat yang mengubah mood seseorang. Kemudian yang B-nya adanya seks bebas, yaitu hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, baik suka sama suka, atau dalam dunia prostitusi. Nah, ini jenis dari pergaulan bebas. Kemudian adanya upaya pencegahan pergaulan bebas. Ini yang paling anak-anak pahami, bahwasanya yang upaya pencegahan pergaulan bebas itu ada di
tiga golongan ini, ada dari keluarga sebagai sekolah pertama, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, kemudian yang ketiga adanya masyarakat sebagai polisi sosial. Jadi ini yang harus menjadi wacana bagi anak-anak ibu sekalian. Nah, itu bahasan tentang pergaulan bebas. Sekarang ibu masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu bagian kedua, adanya larangan zina. A. Pengertian zina. Kata zina berasal dari kata zana yazani, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Jadi ini pengertian dari zina. Sekarang adanya ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan mendekati zina. Sekarang kita bahas ayat-ayatnya terlebih dahulu. Adakah yang bisa membantu ibu membaca Quran surat Al-Isra ayat 32? Adakah yang bisa membaca? Ya Bu, saya Bu. Ya, Kusma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Kusma yang sudah membaca surat Al-Isra ayat 32. Sekarang yang ingin membaca artinya, ada nggak? Saya, Bu. Ya, Baiklah, arti dari Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. ya. Terima kasih Purnama atas pembacaan artinya. Karena kenapa di sini Ibu penjelaskan kembali bahwasannya ayat ini adalah ayat tentang larangan mendekati zina. Apalagi kita berbuat sedangkan mendekati zina aja itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau sudah termasuk perbuatan keji. Apalagi kalau kita sudah terjerumus ke yang namanya larangan atau perbuatan zina. Kemudian Quran Surah An-Nur ayat 2. Di sini dijelaskan bahwasannya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Karena kenapa disampaikan di sini bahwasanya kita harus memahami bagaimana hukuman bagi orang yang melakukan zina. Nah, kemudian ketiga itu ada hadis tentang larangan mendekati zina. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Sekarang ada nggak yang bisa membantu Ibu membaca hadis ini? Ya Bu. Ya, Dika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirini Abdillahi qala Rasulullahi wa man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir qala ya halu wa nabil mar'ati lasamaha zuma Rominha fa inna syalisahuma syaiton. Sadaqallahul azim. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya karena yang ketiga adalah setan. Dari hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi ini adalah menerangkan bagi anak-anakku sekalian, ini menerangkan kisahnya sama dengan
anak-anak sekarang lagi masa-masanya puber dan sebagainya, terutama bagi yang suka berduaan, karena kenapa? Kalau bukan dengan mahramnya, maka tidak diperbolehkan untuk berdua. Karena kenapa? Di sana akan ada yang namanya 3 di antara berdua itu, yaitu yang disebut dengan setan. Setan. Kemudian yang B itu ada pembagian zina. Zina ini kan ada 2. Pertama itu ada zina musan dan yang kedua yaitu zina ghairu musan. Musan. Zina musan itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balik dan berakal, merdeka ataupun sudah pernah nikah secara sah. Yang kedua zina ghairu musan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah nikah atau dengan kata lain pacaran. Nah, inilah pembagian zina, yaitu ada yang sudah menikah, ada yang belum mempunyai ikatan pernikahan. Inilah pembagiannya. Kemudian yang C, hal-hal yang mengarah pada zina. Pertama, memandang wanita yang bukan muhrim. Kedua, menyentuh wanita yang bukan muhrim. Ketiga, berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Dan campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang keempat yaitu membuka aurat. Jadi ini cenderung kepada yang namanya perempuan, bukan berarti yang laki-laki sama, tidak boleh memandang wanita. Karena kenapa? Kalaupun itu bukan mahramnya, maka mereka tidak boleh yang namanya duduk berdua, apalagi campur dengan laki-laki ataupun perempuan. Nah, dan inilah yang harus anak-anak ibu pahami. Ada dampak di sisinya, ada dampak negatif dari zina. Apa yang harus kita pahami? Pertama, akan menghilangkan wibawa dan kesucian diri. Dan yang kedua, menyebabkan kekafiran materi dan non-materi. Ketiga, terserang penyakit yang mematikan. Biasanya kalau sudah ada pergaulan bebas, pasti ada yang namanya zina. Karena akan ada yang namanya hubungan, yaitu terserang penyakit yang mematikan, bisa penyakit kelamin dan sebagainya. Kemudian mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jelas, bagi orang yang pergaulan bebas dan zina akan mendapatkan apa itu? Yaitu laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Dan yang berikutnya, nasab menjadi tidak jelas. Dan anak hasil zina tidak dinasabkan kepada bapaknya. Kalau anak hasil dari hubungan zina, maka anak itu tidak memakai nasab. Kalau anak-anak tidak paham apa itu nasab, kan biasanya ada misalnya namanya Kusma Dewi binti siapa. Nah, kalau dia anaknya hasilnya dari hubungan zina, maka dia tidak memakai bin bapaknya atau nasab bapaknya, maka ia memakai nasab dari ibu. Ya. Jadi ini yang perlu anak-anak pahami. Kemudian yang terakhir, anak hasil zina tidak berhak mendapat Warisan. Kalau orang tuanya kaya, kalau dia itu hasil dari perbuatan atau anak dari zina, maka dia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Kemudian ini, terakhir, ada namanya hukuman bagi pezina. Hukuman bagi pezina itu ada 2. Hukuman yang pezina musan itu adalah dirajam atau dilontari dengan batu sederhana sampai mati. Kalau yang kedua yaitu ada hukuman terhadap pelaku zina ghairu musan. Nah, anak-anak harus paham kalau yang di atas itu adalah zina ghairu musan. Kalau biasanya di masyarakat ini adalah orang yang statusnya sudah menikah. Nah, kalau di kalangan masyarakat biasanya mungkin kalau
Ibu sering dengar, ini biasanya orang yang disebut dengan nikah, orang yang selingkuh. Nah, ini perlu anak-anak pahami. Kalau yang hukuman yang kedua itu adalah orang yang masih berstatus bujang ataupun gadis. Hukumannya hanya dicambuk 100 kali, kemudian dia harus diungsikan dari tempat tinggalnya atau jauh dari tempat di sekitar paling tidak 90 km dari pemukiman umum. Nah, selama 1 tahun mulai dimulai dari berangkatnya pezina sampai di tempat pengasingannya, caranya hukumannya didera dulu, baru dibuang di tempat pengasingannya. Jadi ini hukuman bagi pezina. Jadi anak-anak sekalian, dari apa yang Ibu penjelaskan tadi, apakah ada anak-anak yang ingin bertanya dari penjelasan yang Ibu sampaikan materinya? Saya, Bu. Ya, Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusma Waalaikumsalam Dewi. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusma Dewi. Saya mau bertanya tentang apa saja dampak daripada pergaulan bebas itu, Bu. Sekian, terima kasih. ya, itu pertanyaan dari Kusma. Adakah yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, Dewi. dampak yang dihasilkan dari pergaulan bebas ya Bu ya. Ya, Bahaya dari pergaulan bebas itu adalah seks bebas. ya. Kemudian ketergantungan obat, menurunnya tingkat kesehatan, meningkatnya kriminalitas, merenggangkan hubungan keluarga, menyebarkan penyakit, menurunnya prestasi, dan yang terakhir yaitu berdosa. Jadi itu pertanyaan dari Kusma. Apa saja dari pertanyaan yang sudah dijelaskan dari Ibu Dewi, apakah Kusma sudah memahami? Paham, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Bu. Ya, Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya masalah zina. Apa itu zina, Bu? Saya belum paham ya pengertian dari zina itu sendiri. Sekian, terima kasih. Baik, sekarang Ibu jawab langsung dari pertanyaan dari Dika. Apa yang dimaksud dengan zina? Zina ini yang Ibu jelaskan adalah zina berasal dari kata zana yang zani, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh tanpa ada ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Jadi itu pengertian dari zina. Udah paham, Dika? Ya, Bu, paham. Ada lagi yang ingin bertanya, apa sudah paham? Paham, Bu. Cukup, Bu. Ya Bu, cukup. Ya, kalau memang sudah cukup, sekarang Ibu simpulkan apa hasil dari materi kita pada hari ini. Pertama, adapun kesimpulan materi, di mana ada beberapa hal yang sangat Ibu kuatkan. Pertama, tentang pergaulan bebas. Karena salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Sedangkan zina adalah hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah baligh tanpa ada ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Jadi itu kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Namun sebelum Ibu akhiri, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Baik, Bu. Saya akan memimpin doanya, kawan-kawan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Baik anak-anak, terima kasih. Pada hari ini lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.